Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nada Audio Production. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menggunakan audio mixer Midas M32. Yuk, silahkan simak videonya. Baik, kita mulai dengan melakukan setting gain pada audio mixer. Caranya cukup mudah, jadi kita tinggal menekan select pada channel yang akan kita setting. Misalkan kita akan setting channel 1. Jadi pastikan dulu input channel 1 pada audio mixer. Kita tekan dulu pada layer 1, kemudian kita tekan input 1 ataupun channel 1, kita select. Setelah itu kita putar knob ataupun potensio gain pada audio mixer. Kita dapat memutar potensio gain ataupun knob pada gain sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita ingin melakukan setting pada channel yang lain, pastikan kita select dulu pada channel audio mixer, kemudian baru kita set gain pada channel tersebut. Langkah selanjutnya, kita akan melakukan setting equalizer pada audio mixer. Kita pastikan select dulu channel yang akan kita setting. Misalkan channel 7, jadi saya setelah select channel 7, kemudian aktifkan tombol EQ. Setelah itu kita tekan tombol EQ-nya untuk mengaktifkan. Kemudian kita bisa menekan tombol view untuk melihat settingan equalizer pada layar monitor. Pada bagian menu equalizer, kita dapat setting high frequency, mid high frequency, low mid frequency, dan low frequency. Kita bisa menekan tombol mana yang akan kita setting. Misalkan kita akan setting pada bagian high frequency, jadi kita tekan tombol high frekuensinya, kita bisa setting gain-nya, kita bisa setting frekuensi dan lebar frekuensi yang akan kita setting. Kemudian kita bisa memilih modenya, kita bisa mau pakai high cut, high shelving, ataupun yang lain. Contohnya ini adalah parametric, kemudian ini ada vintage equalizer, ini high shelving, ini ada high cut. Jadi modenya bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita dapat melihat settingan baik itu gain ataupun frekuensi yang telah kita setting pada layar monitor yang ada pada audio mixer. Nah, seperti ini kita akan setting frekuensinya, ini bisa bergerak kiri kanan sesuai dengan frekuensi yang akan kita setting. Kemudian kita bisa setting gain-nya untuk melakukan boosting ataupun bisa juga untuk melakukan cutting pada frekuensi yang telah kita tentukan. Kemudian kita juga bisa setting lebar frekuensi yang kita setting. Seperti ini bisa terlihat di layar monitor. Ini adalah cara mengatur gain, frekuensi, dan lebar frekuensi yang kita setting. Setelah kita melakukan proses setting equalizer, sekarang kita akan mencoba setting dynamic processor dengan cara kita select channel yang akan kita setting dynamic prosesornya atau kompresornya. Jadi contohnya tekan channel 6, kita select dulu channel 6, kemudian masuk ke bagian menu dynamic. Kita akan setting kompresornya, kita tekan kompresor, kemudian kita tekan view untuk melihat settingan di layar monitor. Kemudian, kita juga dapat mengatur ataupun setting threshold pada kompresornya melalui menu dynamic, melalui knob yang ada di dynamic, kita geser ke kiri, kita setting thresholdnya berapa dB sesuai dengan kebutuhan kita. Selain itu, kita juga dapat melakukan setting rasio, attack, hold, dan release melalui potensio yang berada di bawah layar monitor. Ini adalah rasio, kemudian kita bisa setting attack-nya, mau disetting berapa milisecond, kemudian kita bisa setting hold, bisa kita setting release-nya.
Selain itu kita juga bisa setting gain-nya melalui potensio yang paling kanan. Seperti halnya kita setting kompresor, kita juga bisa setting gate pada audio mixer ini. Caranya sama, kita select channel yang akan kita setting gate-nya. Kemudian kita aktifkan gate-nya, kemudian masuk ke menu ataupun kita klik tombol set view. Kemudian pada kita bisa lihat settingan gate pada layar monitor yang ada pada audio mixer. Kita bisa setting threshold, kemudian kita juga bisa setting parameter yang lain melalui potensio yang ada di bawah layar monitor audio mixer. Seperti halnya kita bisa setting rasio, attack, hold, dan release-nya melalui tombol ataupun potensio yang berada di bawah layar monitor audio mixer. Berikutnya, kita akan melakukan setting bass ataupun aux send pada audio mixer Midas M32. Caranya cukup mudah, kita masuk saja ke bagian bass, kemudian kita pilih di sini ada 1 sampai 4, 9 sampai 12, kemudian 13 sampai dengan 16. Jika saya menekan bass 1 sampai dengan 4, artinya saya akan memilih atau mengirimkan channel yang saya seleksi ke bass 1, 2, 3, dan 4. Ketika saya menekan tombol bass 9 sampai dengan 12, artinya saya mengirim channel yang terseleksi ke bass 9, 10, 11, atau 12. Dan itu juga bisa dilakukan pada layer selanjutnya yaitu 13 sampai dengan 16. Pada menu bass kita juga bisa mengaktifkan tombol view untuk melihat settingan ataupun melihat level atau tampilan bass pada layar monitor. Saya kasih contoh, ini adalah proses memasukkan sinyal ke bass 1. Jadi saya tekan select pada tombol bass 1 sampai 4, kemudian saya tinggal memutar potensio bass 1 sampai 4. Jadi sinyal sudah masuk ke bass 1 sampai dengan 4. Cara seperti ini juga bisa kita terapkan pada bass selanjutnya. Untuk mode pada bass kita juga bisa memilih, kita bisa lihat melalui layar monitor, kita bisa memilih ada post EQ, ada post feeder, ada pre-feeder, dan lain sebagainya. Kita bisa atur dari mode ataupun kita bisa putar potensio yang ada di bawah layar audio mixer. Untuk melakukan setting master bass ataupun master auxiliary, kita bisa menuju ke layer bass 1 sampai dengan 8. Kita angkat feedernya, ini adalah master bass 1, 2, kemudian ini 3, master bass 4, 5, kemudian master bass 6, 7, dan master bass 8. Untuk master bass selanjutnya kita bisa menekan layer master bass 8 sampai dengan 16 dan ini sudah tersetting. Ini adalah master bass 8 sampai dengan 16. Untuk paling bawah ini adalah layer untuk metrik dan paling atas ini adalah layer untuk master group ataupun master DCA. Berikutnya kita akan melakukan setting pen pot ataupun panoramic potentiometer untuk membuat dimensi kiri dan kanan. Kita bisa tekan tombol view, kemudian kita bisa memutar potensio pen pada menu main bass. Ketika potensio pen saya putar ke kanan, itu berarti hanya speaker kanan yang berbunyi atau hanya ada sinyal kanan. Kalau saya putar ke kiri, maka sinyal hanya ada di kiri atau hanya speaker kiri yang berbunyi. Jika saya posisikan pen ada di center, itu berarti kedua speaker dapat mengeluarkan suara atau suara berada di tengah.
Selanjutnya kita bergeser ke bagian menu di samping kanan layar. Ini ada home, di mana di bagian home ini kita bisa mengakses informasi terkait channel yang kita seleksi. Di dalamnya ada config, dynamic, ada informasi equalizer, informasi tentang dia dikirim di bus mana. Nah, itu bisa kita akses melalui tombol home. Jadi kita bisa mengakses, bisa mencari informasi channel yang terseleksi itu disetting seperti apa. Kita bisa melihat dari informasi home. Berikutnya kita menuju ke menu meter, di mana kita bisa melihat atau memonitor feeder mana yang aktif, baik itu channel 1 sampai channel 32. Itu bisa kita monitor di situ. Saya coba angkat channel 1, bisa termonitor di layar, itu channel 1 juga ikut naik. Kemudian channel 2 coba saya naikkan, nah seperti itu. Jadi ini fungsinya hanya untuk memonitor atau melihat feeder di channel berapa yang sedang aktif. Selain itu, kita juga bisa memonitor bagian bus, kita bisa monitor juga feedernya seperti apa. Kemudian bagian aux in out, RTA, maupun auto mix. Berikutnya, kita akan mengakses tombol routing pada audio mixer, di mana bagian routing ini kita akan bisa mengatur input routing maupun output routingnya. Oke, kita akan masuk ke input routing. Ini kita terlihat input lokal 1 sampai 8, 9, 16, kemudian ada input dari IS atau stage box. Nah, ini sudah terdetek semua, itu ya. Kemudian 1 sampai 8 artinya inputnya ini bersumber dari audio mixer langsung channel 1 sampai dengan 8. Kemudian bagian lokal berikutnya itu berisikan 9 dan 16. Kemudian di channel 17 sampai dengan 24 diisi dari stage box. Channel 25 sampai 32 juga diisi dari stage box. Jika kita melihat konfigurasi seperti ini, maka bisa disimpulkan channel 1 sampai 16 itu berisi dari lokal ataupun dari audio mixer langsung. Kemudian channel 17 sampai dengan 32 itu berisikan dari stage box ataupun dari IS A dan IS B yang bersumber dari channel 1 sampai dengan channel 16 pada stage box. Setelah kita melakukan setting input routing, kita bisa bergeser ke setting output routing dengan cara menekan tombol ke kanan. Nah, ini bisa kita lihat setting output routingnya seperti itu. Untuk setting input routing dan output routing pada audio mixer digital itu fleksibel. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi, kita lebih leluasa. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian menu setup. Coba sekarang kita akan masuk ke menu global terlebih dahulu. Kita select menu global. Di sini kita bisa melihat ini ada menu untuk shutdown. Jadi ini uh, menu yang digunakan untuk mematikan audio mixer. Jadi kita tinggal tekan saja pada potensio yang ada di bawah layar, kita tekan, nanti kita tinggal mematikan audio mixer dari belakang. Kemudian pada layar juga ada informasi jam, ya di situ ada jam. Kemudian ada informasi sample rate, firmware, maupun setting brightness dan kontras pada layar. Kemudian kita geser ke kanan untuk masuk ke menu konfigurasi. Kemudian kita bisa geser lagi ke menu remote, kemudian network, kemudian kita bisa berikan nama di sini, name or icon. Di sini kita bisa kasih nama. Cara cukup mudah, kita masuk ke menu edit, kita klik saja di situ, kita edit. Kemudian kita tulis namanya di situ. Ya memang di sini agak ribet ya karena kita harus memutar potensio untuk menulis. Kemudian setelah diputar, kita tentukan hurufnya, baru kita klik. Caranya seperti itu. Jadi kita tidak ya bisa touchscreen, ini harus memutar potensio untuk memilih huruf.
Coba ini saya akan berikan nama komputer L karena ini channel yang inputnya berasal dari komputer sinyal L. Jadi saya akan kasih atau saya berikan nama komputer L. Oke, setelah penamaan selesai, kita pilih select. Kita klik saja. Ya, seperti itu. Setelah kita selesai memberikan nama pada channel yang kita seleksi, maka nama tersebut akan muncul pada informasi channel. Ini ada komputer L dan komputer R. Ini nama yang sudah tadi dibuat, jadi akan muncul pada informasi channel. Kita juga dapat merubah warna pada channel yang kita seleksi dengan cara memilih warna, kita scroll, kita pilih, kita sesuaikan, maka warna pada informasi channel pada layar yang ada di channel juga akan ikut berubah. Jadi caranya cukup simpel. Jadi ini tujuannya untuk memudahkan kita mengelompokkan input. Selain warna, kita juga bisa memberikan simbol input pada channel. Misalkan konektornya XLR ataukah TRS ataukah nanti inputnya dari mana. Nah, di sini saya coba berikan simbol recorder pada aux 2 karena aux 2 itu asalnya dari komputer. Jadi saya kasih simbol tape recorder. Selanjutnya kita akan memasuki menu library, di mana di menu library ini kita bisa load ataupun memanggil preset yang sudah tersimpan pada audio mixer untuk kita panggil, untuk kita tempatkan pada channel yang kita pilih atau yang kita select. Contohnya, saya akan memanggil preset untuk bass. Saya akan load, jadi saya tekan load dulu, kemudian saya akan confirm. Kemudian ditekan saja confirm pada channel yang sudah saya select. Kemudian saya confirm. Ya, setelah itu kita bisa cek untuk settingan equalizernya. Kita masuk ke menu equalizer, kita view. Kita view dulu. Nah, ini adalah settingan equalizer dari preset bass ya. Jadi saya tadi pilih preset untuk bass. Kemudian saya akan masuk lagi ke preset library. Saya coba akan load preset untuk vokal. Oke, saya akan load, klik load, kemudian klik confirm. Saya coba akan cek equalizernya. Nah, di sini settingannya sudah berubah dan sesuai dengan preset vokal yang ada di audio mixer. Jadi vokal ini sudah ada preset equalizer, kompresor, dan gate-nya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke menu efek. Di sini terdapat 8 efek yang sifatnya 4 untuk insert ataupun return, yang 4 lagi sifatnya hanya insert only. Oke, kemudian untuk tipe efeknya bisa kita rubah-rubah, bisa kita pilih vintage, stereo delay, tape delay, dan sebagainya. Kita bisa pilih berbagai macam efek yang kita butuhkan. Selain itu, kita juga bisa melakukan setting parameter untuk efeknya. Kita tinggal tekan menu edit. Kita tekan edit ya, ini reverb, kita edit, klik saja. Kemudian kita bisa atur intensitasnya. Jadi ada delay-nya seberapa, size-nya seberapa, itu bisa kita setting menggunakan potensio yang ada di bawah layar. Kita bisa rubah parameternya sesuai dengan kebutuhan. Baik, kita lanjut ke menu berikutnya yaitu mute group. Jadi di sini ada 6 mute group, jadi caranya cukup mudah. Kita akses saja di bagian bawah di sini, kita tekan, misalkan saya ingin membuat mute group 1. Saya tekan di sini, tekan, ditahan, kemudian saya pilih cell ataupun di select channel yang akan saya bikin grup mute-nya. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal menekan nanti di bagian bawah layar monitor. Di sini kita tekan, nanti semua yang di grup ini akan ke mute. Dapat tekan, nah seperti ini. Nah, ini sudah termute, jadi caranya cukup mudah.
Pada bagian monitor, kita bisa melakukan setting monitor. Jadi monitor ini bisa kita atur source-nya atau sumbernya dari mana. Dari AFL atau LR after feeder listening, LRPFL, atau dari auxiliary. Nah, ini bisa kita pilih source-nya. Jadi untuk monitor ini sangat fleksibel, sumbernya mau dari mana. Kemudian bagian tollback ini bisa kita setting juga, kita mau kirim ke mana, ke bus 1 sampai 16, bebas kita untuk memilihnya. Caranya untuk mengirim tinggal di scroll, kemudian kita select saja, kita pilih bus mana yang akan kita berikan tollback, atau tollback akan dikirim ke bus berapa, kita tinggal select saja. Untuk menggunakan tollback, di bagian input mic ini bisa kita pasang mikrofon, kemudian kita bisa berbicara dengan menekan tombol talk. Ini ada talk A dan ada talk B. Kemudian ini adalah bagian untuk setting gain mikrofonnya. Nah, ketika kita tekan kita bisa berbicara, baik itu di talk A ataupun di talk B. Setelah kita melakukan berbagai macam setting, kita juga bisa menyimpan. Kita masuk saja ke menu show control, kemudian kita pilih bagian scene. Baik, kita scroll ke scene, kemudian di sini kita bisa melakukan penyimpanan data. Nah, di sini kita bisa menyimpan konfigurasi apa saja yang kita akan simpan. Kita bisa pilih preamp-nya, kemudian routingnya, dan lain sebagainya bisa kita pilih apa saja yang akan kita setting, akan kita simpan. Kemudian ini juga bisa kita kasih nama. Jadi saya akan coba memberikan contoh. Saya akan mencoba memberikan nama nanti. Ini kita berikan konfigurasi dulu apa yang akan kita simpan. Oke, setelah itu kita akan berikan nama. Caranya, kita klik tombol Shift to Scene, kemudian kita berikan nama. Coba saya kasih nama BLJR atau belajar gitu ya. Caranya kita memutar-mutar tombol potensio di bawah layar untuk memilih hurufnya. Oke, kemudian kita save. Nah, scene kita sudah tersimpan dan suatu saat bisa kita load atau kita panggil ketika data ini dibutuhkan. Baik, yang terakhir kita akan mencoba atau proses mematikan audio mixer. Caranya kita masuk ke menu setup, kemudian global, kemudian masuk ke pilihan shutdown, kemudian kita klik saja. Kemudian ada keterangan you can safely switch off the console now. Kemudian kalau itu sudah muncul, kita tinggal mematikan saklar yang ada di belakang. Baik, cukup sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.